Halo semuanya, perkenalkan saya Tasyik Duria Jessica Safan dengan NIM 202019-043. Nah, di sini saya akan menerangkan materi dari persamaan kuadrat. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu persamaan kuadrat? Ada yang tahu? Ya, persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya teman-teman. Lalu untuk bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini a, b, c itu merupakan anggota bilangan real. Lalu a merupakan koefisien x yang a tidak sama dengan 0 dan x itu merupakan variabel. Untuk yang pertama, dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, ada beberapa cara ya teman-teman. Yang pertama, pemfaktoran. Lalu yang kedua, kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus ABC. Next, dalam pemfaktoran, terdapat beberapa cara ya teman-teman. Ada 2, dan untuk yang pertama, jika A sama dengan 1, maka langkah untuk memfaktorkan yaitu diubah dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah c sama dengan 0 dan menjadi bentuk x plus m dikali x plus n sama dengan 0 dan m dan n itu merupakan bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah b dan jika dikalikan hasilnya adalah c. Lalu untuk cara yang kedua, tentukan nilai x. Pemfaktoran. Untuk yang pertama, jika a tidak sama dengan 1, langkah untuk memfaktorkan yaitu ubah ke dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah c sama dengan 0 dan menjadi bentuk bx plus m dikali qx plus n sama dengan 0. Lalu yang kedua, tentukan nilai x-nya. Nah, di sini saya memiliki contoh. Ada 2 contoh ya. Yang pertama untuk a sama dengan 1 dan yang kedua untuk a tidak sama dengan 1. Nah, kita lihat untuk a sama dengan 1. Contohnya x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, untuk tahapannya ini ya teman-teman, kita faktorkan terlebih dahulu menjadi x plus 3 dikali x min 2 sama dengan 0. Lalu kita cari x plus 3 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat bahwa x itu sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,2. Lalu next untuk contoh a tidak sama dengan 1. Kita misalkan 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan menjadi 2x plus 1 dikali x min 2. Nah, untuk yang pertama, 2x plus 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Dan x yang pertama min setengah dan x yang kedua itu 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya min setengah sama 2. Untuk kuadrat sempurna, memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Untuk yang pertama, koefisien x kuadrat menjadi 1 agar lebih mudah diselesaikan. Lalu, yang kedua, pindahkan konstanta ke ruas kanan dan tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Lalu sederhanakan ruas kanan dan ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Dan terakhir, lalu diakarkan kedua ruas, kemudian cari nilai x1 atau x2. Nah, contoh untuk yang pertama nih teman-teman, x kuadrat ditambah 3x min 18 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, jadi x kuadrat min 3x sama dengan 18x kuadrat min 3x plus 3/2 kita pangkatin 2 ya teman-teman, sama menjadi 18 plus 3/2 dikuadratin.
Nah, jadi begini ya teman-teman. Nah, setelah itu 81/4 diakar dan didapat X-3/2 sama dengan plus minus 9/2. Jadi untuk X1 yang pertama itu kita cari 9/2 ditambah 3/2 itu sama dengan 12/2, yaitu 6 ya teman-teman. Dan untuk X2-nya min 9/2 ditambah 3/2 itu min 6/2 didapat X2-nya min 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,6 ya teman-teman. Lalu untuk contoh kedua, bisa dilihat bahwa X kuadrat min 4 sama dengan 0, X pangkat 2 sama dengan 4 karena min 4-nya dipindah luas ke kanan menjadi positif 64. Lalu X diakarkan, yaitu di akar 64, bahwa akar 64 sama dengan 8. Jadi kita misalkan X1 sama dengan 8 atau X2 sama dengan min 8. Dalam himpunan penyelesaiannya min 8,8. Nah, ini merupakan rumus ABC ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2. Bahwa A itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya, ini merupakan contoh untuk yang rumus ABC ya teman-teman. Bisa dilihat, itu terdapat soal X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. A itu 1 karena dilihat dari X kuadrat itu kan koefisiennya 1, dan B min 4, dan C itu 3. Nah, tinggal kita masukkan bahwa rumusnya sudah tertera di sana ya teman-teman. Dengan B itu min 4, dan A itu 1, dan C itu 3. Setelah kita masukkan, kita dapat nih X1 dan X2-nya. X1-nya itu adalah 3 dan X2-nya adalah 1. Jadi, himpunan penyelesaian dengan menggunakan rumus ABC ini yaitu 3,1. Nah, jenis akar-akar persamaan kuadrat jika dikaitkan dengan nilai diskriminan. Nah, rumus diskriminan ini yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, jika D lebih dari 0, maka D itu memiliki dua akaril yang berbeda. Dan jika D sama dengan 0, maka memiliki dua akaril yang kembar dan rasional. Dan jika D kurang dari 0, tidak memiliki akar-akar ya teman-teman. Oke, next. Untuk rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, untuk yang pertama, jumlah akar-akar persamaan kuadrat, itu rumusnya ini ya teman-teman, X1 plus X2 sama dengan min B per A. Untuk yang kedua, selisih akar-akar persamaan kuadrat, ini rumusnya teman-teman, X1 min X2 sama dengan min akar dari diskriminan per A, bahwa X1 itu harus lebih dari X2. Dan yang terakhir, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, itu rumusnya X1 dikali X2 sama dengan J per A. Nah, dalam menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya itu memiliki dua ya teman-teman, dengan cara memfaktorkan dengan rumus X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Dan yang kedua, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus X1 plus X2 sama dengan min B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ya, sekian dan terima kasih dari pemaparan materi persamaan kuadrat dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.